Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adatri Arpika dengan NIM S1032221012, Prodi Ilmu Pemerintahan PPAPK Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan dosen pengampu saya Nahutua Perlindungan Sialoho SPD MIP. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS Partai Politik dan Pemilu tentang perkembangan partai politik. Selanjutnya, Partai Politik Indonesia. Apa sih partai politik? Definisi menurut Rod Hague bahwa partai politik adalah organisasi permanen yang mengikuti pemilu yang bertujuan untuk mendapatkan kewenangan menentukan dalam sebuah negara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pemilu menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan pentingnya partai politik dan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada 3 perkembangan partai politik di Indonesia. Yang pertama, perkembangan partai politik pada masa liberal atau parlementer. Yang kedua, perkembangan partai politik pada masa demokrasi. Yang ketiga, perkembangan partai politik pada masa Orde Baru. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Yang pertama, perkembangan partai politik pada masa liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Apa sih demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah suatu sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada beberapa tokoh kabinet. Yang pertama kabinet Aksir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wolopi, yang keempat kabinet Ali Sastro-Midjojo, yang kelima kabinet Juanda, dan lain sebagainya. Bagaimana sih kehidupan pada masa perkembangan parlementer ini? Pada masa ini, sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu yaitu multipartai. Partai yang terkenal diantaranya yaitu Masyumi, PNI, PKI, dan NU. Selanjutnya, bagaimana sih sistem demokrasi liberal ini? Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Parlementer ini adalah badan legislatif yang dikenal sebagai MPR, DPR, dan DPD. Adapun ciri-ciri sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh Parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selanjutnya, perkembangan partai politik pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang pertama, latar belakang demokrasi terpimpin yaitu ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Partai politik saling bersaing dan menjatuhkan Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal ini tidak cocok diterapkan. Kehidupan politik demokrasi terpimpin, kehidupan ini yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno, seolah-olah Soekarno aktor tunggal dalam kehidupan politik. Peran parpol demokrasi terpimpin dibatasi dengan PP nomor 7 tahun 1959 yang berisi parpol harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah dan presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Adapun yang menegakkan demokrasi terpimpin dan ekspektasi realita Presiden Soekarno. Presiden Soekarno membentuk Lembaga Negara Baru PP nomor 13 tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Soekarno ini sebagai ketua yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Ekspektasi Soekarno terhadap demokrasi terpimpin adalah menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Realitanya Presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di negara Indonesia. Terakhir, perkembangan partai politik pada masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998.
Dalam Orde Baru adanya gerakan PKI 30 September 1965 yang disebut G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI ini yaitu ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin. Konsep Nasakom kedudukan PKI semakin kuat. Konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Adapun 7 tokoh TNI Angkatan Darat dibunuh dan ketujuh tersebut yaitu Letjen Ayani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, dan Brigjen Sutojo, Brigjen Dai Penjahitan, Maijen S. Parman, dan Letu P.A. Tandean. Keterbatasan demokrasi pada masa Orde Baru yaitu demokrasi terbatas dan oposisi politik sangat dibatasi. Partai-partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga diawasi sangat ketat. Pemilihan umum, meskipun ada pemilihan umum selama Orde Baru, tetapi seringkali diatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan pemerintah untuk mengendalikan hasilnya pada Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya atau Golkar. Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NA Permusi, Persatuan Muslim Indonesia, serta PNI. Antara masa demokrasi terpimpin dengan Orde Baru ini sama-sama menunjukkan pemerintahan yang otoriter namun caranya yang berbeda. Pada Orde Baru ini, Golkar sebagai partai pemerintah yang mempunyai basis kuat sebagai partai tunggal yang dibuat dan dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu, Golkar adalah setiap pemilihan umum menempati kedudukan yang paling tinggi dan menjadi partai juara atau pemenang di era demokrasi terpimpin. Terjadinya perlombaan saling berebut pengaruh terhadap diri presiden. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.